Jadi ada turis datang ke Indonesia, ngerating Jakarta tuh. Exactly, semua orang bebas beropini dan izinkan aku untuk mewakili mungkin sebagian kecil suara rakyat Indonesia yang punya kesadaran diri yang baik. Ini opini aku tentang review orang Malaysia terhadap Indonesia alias Jakarta. Pertama, bener-bener respon orang Indonesia tuh nggak pernah mengecewakan ya. Sukanya mengkritik tapi nggak suka dikritik balik. Aku sering banget nemu komentar orang Indonesia kalau lagi ngomongin India, apalagi makanannya, itu selalu dikomentarinya yang enggak-enggak. Dikomentarinnya tuh kayak orang India bau-bau lah, makanannya jorok-jorok lah, kaum perindavan lah, bla bla bla. Tapi giliran dikritik balik sama orang Malaysia, malah ngomel-ngomel. Mencak-mencak nggak terima, maksudnya gimana tuh? Kan dia cuman kritik nih, dia sebagai turis menurut aku wajar-wajar aja kalau dia kritik. Kedua, menurut aku respon orang Indonesia rata-rata justru malah bikin tambah malu negaranya sendiri. Udah tahu dikritik soal kebersihannya, bukannya malah koreksi diri, kesadaran diri, tapi malah marah-marah ke orang yang komentar. Sebagai orang Indonesia yang pernah ke Malaysia, kebersihan di sini tuh emang masih kurang dan masih perlu diperbaiki. Kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakatnya. Jadi kalau emang dengar komentar dari turis bilang kebersihannya kurang, ya berarti sebagai masyarakat kita harus sadar diri dan berbenah. Oh, ternyata gitu ya kritik dari masyarakat luar negeri. Berarti gimana caranya ya supaya Indonesia bisa dinilai lebih baik lagi dan nggak kejadian kritikan kayak gini. Oh, berarti aku sebagai masyarakat Indonesia harus sadar diri, dimulai dari diri sendiri buang sampah pada tempatnya mungkin. Ketiga, ini nggak etis banget sih, ngata-ngatain orang yang mengkritik Indonesia sampai bawa-bawa soal, kamu sih miskin, itu nggak etis banget. Dia cuma mengkritik loh. Even kalau dikritik pun, lo bisa bela diri lo sendiri, bela negara lo sendiri dengan kata-kata yang lebih baik. Bukan dengan marah-marah, apalagi ngata-ngatain balik, itu sama sekali nggak mencerminkan atau tidak membuat nama Indonesia jadi baik gitu. Ini tuh bukan soal budget, tapi soal bagaimana kebersihan Indonesia. Seharusnya, even bukan di tempat-tempat mahal sekalipun, di tempat-tempat di jalan raya biasa yang sering dikunjungi orang, itu harusnya juga udah bersih. Emangnya kalau mau akses bersih harus ke tempat-tempat yang mewah gitu, harus ke tempat-tempat yang mahal. Even orang-orang yang makan di pinggiran jalan Korea sekalipun, mereka nggak komplain soal kebersihannya. Mungkin ada 1-2 tempat yang nggak bersih. Tapi menunjukkan bahwa jarang ada wisatawan yang protes soal kebersihan makanan pinggir jalan di Korea, menunjukkan bahwa Korea itu bagus sistemnya gitu. Menjaga kebersihan untuk makanan-makanan yang ada di pinggir jalan sekalipun, nggak mesti harus di restoran yang mahal. Kesannya tuh kayak malah mengenaskan banget ya, kalau mau makanan bersih harus di tempat mahal gitu. Jadi kata aku, sebelum kalian malah bikin tambah malu Indonesia, mendingan sadar diri deh, introspeksi diri. Pemerintah juga harus introspeksi diri nih, kayak misalnya dimulai dari dinas kesehatan, bikin standar kualitas makanan yang baik even di pinggir jalan. Orang-orang yang bekerja di bagian kebersihan juga. Oh iya, terus nih ya, aku tanya sama temen aku yang pernah kuliah di Malaysia. Dia bilang sendiri orang Malaysia kalau nyebut kedai-kedai makanan tuh emang kadang-kadang restoran pakainya. Jadi stop deh kalian tuh ngata-ngatain, dia aja bilang warung pakai kata-kata restoran, itu cuma beda bahasa aja, bisa nggak sih ngehargain bahasa orang lain? Apa susahnya mengakui kalau Jakarta tuh emang masih banyak yang perlu dibenahi, masih semerawut, masih kotor? Kalau orang Indonesia emang masih punya harga diri, lebih cerdas lagi dalam menanggapi kritikan dari orang. Kamu boleh counter pendapatnya, tapi jangan sampai menghina personalnya. Loh, kok jadi kakak ini yang ngamuk? Kebayangkan masa sih Jakarta hanya diberikan 0 bulat ya dari 10 ya. Ya kalau beri 11 sih nggak apa-apa ya dari 100. Tapi ini 0 guys ya, 0 dari 10, nggak ada satunya ya, nggak ada 1/1 atau 0,1, 0,2 gitu, nggak ada guys ya. Benar-benar 0 bulat, zero ya, benar-benar kosong untuk Jakarta. Ini artinya ya kita bisa menyimpulkan bahwa lah orang ini dia memberikan penilaian yang benar aja ya, rugi dong. Jangan sampai terkesan bahwa apa yang dia nilai untuk Jakarta ini ya itu hanya berdasarkan sentimen negatif ya, perasaan-perasaan yang negatif. Ya, artinya sebelumnya itu dia sudah memang tidak suka dengan Indonesia, makanya ya dia datang ke Indonesia sengaja untuk mencari hal-hal yang negatif untuk dia publikasikan. Ya kita curigai seperti itu. Nah yang menjadi kesalahan dari Intan Nurliana ini asal kakak tahu ya, dia memberikan penilaian terhadap restoran kita ya, kemudian kepada tempat-tempat di Jakarta ya, tempat-tempat belanja lah ya, hotel dan sebagainya ya. Lalu kemudian dia mengeneralisasi
ya, memberikan gambaran secara umum bahwa seperti itulah Indonesia, ya. Jadi hanya 1-2 titik yang dia jalan, lalu kemudian dia berani nilai bahwa Indonesia seperti ini gambarannya, ya. Jelas kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita harus membela bangsa dan negara kita sendiri, ya. Jangan sampai apa yang dia nilai seperti itu kemudian diamini oleh warga luar, bangsa luar, bahwa oh benar nih, Indonesia ternyata emang jorok ya. Indonesia emang menjijikan ya. Indonesia ini kurang layak untuk kita kunjungi. Jangan sampai kesan yang didapatkan oleh warga luar ya seperti itu. Nah, ini kita perlu membela bahwa Intan itu ya, kemarin dia datang itu hanya tempat-tempat tertentu yang memang itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang berpenghasilannya kecil ya, yang finansialnya rata-rata ya, yang ekonominya rata-rata, sehingga dia hanya bisa menjangkau tempat-tempat yang seperti itu ya. Masih banyak tempat-tempat yang keren, tempat-tempat yang bagus ya, bukan hanya di Jakarta ya. Dia bisa tuh ke Labuan Bajo, ke tempat saya, ke Raja Ampat ya, atau ke Bunaken, atau ke tempat-tempat manapun yang ada di Indonesia ini yang keren, yang indah-indah ya, yang wisatanya itu menakjubkan. Nah, kalau dia sudah mengunjungi semua tempat-tempat yang ada di Indonesia ini, di Bali atau dimanapun itu ya, yang ada di pelosok negeri ini, baru dia boleh memberikan penilaian secara keseluruhan tentang Indonesia. Ini baru 1-2 titik yang ada di Jakarta yang tempat-tempat kumuh, dia baru berikan gambaran bahwa Indonesia seperti ini. Nah, ini yang harus kita bela. Jangan biarkan harkat bangsa negara kita ini diinjak-injak oleh orang luar. Ya, bolehlah ya, kalau kritikan itu kita terima sebagai suatu masukan. Tetapi jangan sepenuhnya ya. Kita harus nilai juga ini kritikannya masuk akal atau tidak ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mohon maaf ya apabila saya terlalu ngegas atau kurang sopan di sini. Kita lanjut dengarkan komentar dari netizen yang lain berikut ini. This is not okay, but this is also not okay. Di FYP lo mungkin seliweran juga ya, satu postingan dari warga negara Malaysia yang traveling ke Jakarta dan dia share bad experience-nya dia lah sama Jakarta gitu, yang dibilang Jakarta kotor segala macem. Kita punya rumah kita dikata-katain sama orang yang pasti bete lah. Gue juga baca itu juga bete gitu, walaupun beberapa yang disampaikan ya bener gitu. Ngapain sih lo harus nyampein kayak gitu loh. Maksudnya ya udah, keep it for yourself, jangan ngejelek-jelekin kota lain. Karena itu juga prinsip yang selalu gue terapin ketika ke kota lain ya, I will respect the city gitu. Gue akan menghargai kota itu, menghargai orang-orangnya juga. Postingan si perempuan ini akhirnya bikin marah lah netizen-netizen Indonesia gitu ya. Tapi muncul nih satu postingan balasan dari netizen Indonesia yang ini, yang menurut gue ini problematik juga. This is not okay. Karena gini, oke, kalau misalnya lo mau bales nih brutally honest review-nya si orang Malaysia ini, lo balas juga dengan brutally honest review lo di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya, nggak apa-apa gitu. Lo bilang misalnya Kuala Lumpur membosankan atau Kuala Lumpur semrawut atau apa, ya silahkan, nggak apa-apa banget. Itu kan namanya juga honest review gitu ya, dan lo ingin membalas apa yang udah dilakukan si orang itu. Tapi yang bermasalah di sini menurut gue adalah lo nggak perlu bawa-bawa ras kayak gitu. Kalau lihat postingan lengkapnya nggak akan gue posting di sini ya, lo bisa cek aja di akunnya ini. Dia menyebutkan beberapa ras yang ada di Malaysia gitu ya, dan di postingan tersebut disebutin seolah-olah ras tersebut tuh nggak seharusnya berada di Malaysia gitu. Dan itu tuh hal yang buruk gitu, mereka ada di sana. Yang mana ini problematik menurut gue, karena ya Malaysia menjadi sebuah negara ya, karena di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras juga ya, sama kayak Indonesia gitu loh. Dan mereka juga udah hidup berpuluh-puluh ratus-ratus tahun lamanya berdampingan. Sedangkan di postingan orang ini menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia. Dan menurut gue itu problematik. It's just pure racism. Yang dilakuin sama orang ini menurut gue ya rasis gitu. Lo boleh bales, lo bilang KL kotor lah misalnya, atau KL membosankan, atau apapun itu honest review lo, tapi gak usah bawa-bawa ras. Karena si perempuan ini pun ketika dia mengomentari buruk soal Jakarta, dia juga gak bawa-bawa isu ras gitu loh. Itu yang bikin postingan balasan dari netizen Indonesia ini menurut gue problematik. Dan TikTok, please, postingan si orang ini seharusnya di take down, karena ya itu, it's just pure racism aja. Dan postingan ini tuh stereotyping juga gitu, disebutin bahwa ada satu ras tertentu yang bau gitu ya, yang menurut gue it's really not okay. Itu benar-benar stereotyping. Karena gini deh, sebutin satu ras di dunia yang gak ada orangnya yang gak bau badan sama sekali. Gak ada. Mau suku bangsa manapun, ras manapun di dunia, pasti ada aja orang-orang yang
tubuhnya tuh memiliki aroma tertentu gitu ya. Jadi jangan dipukul rata, jangan langsung dicap semuanya orang-orang dari ras tersebut bau gitu. Itu nggak oke sama sekali sih menurut gue. Itu pure stereotyping, pure racism. Gue sampai emosi sih cerita ini, sumpah emosi banget karena menurut gue apa ya, di timeline FYP gue tuh beberapa hari ini bener-bener isinya full gitu. Orang-orang Malaysia yang datang ke Jakarta, yang mereka share their positive review, mereka ke Tanah Abang, belanja baju buat hari raya gitu. Yang mana kita seharusnya berterima kasih gitu. Karena banyak dari kita udah gak mau belanja di Tanah Abang, ini mereka jauh-jauh bela-belain ke Jakarta belanja di Tanah Abang gitu kan. Jangan sampai gara-gara satu postingan oknum dari Malaysia ini, terus kita jadi benci semuanya gitu. Dan menjatuhkan satu negara bahkan. Karena baru aja teman-teman pedagang di Tanah Abang mungkin bisa bernafas lega gitu karena punya banyak customer lagi ya kan. Sekarang malah kita sendiri dari dalam negeri yang akhirnya ngeblok itu. Jangan sampai akhirnya teman-teman dari Malaysia juga meng-cancel Indonesia gitu loh karena postingan ini. Karena ya kita hidup bertetangga ya rukun-rukun aja lah, nggak usah saling menjatuhkan gitu ya, nggak usah saling sirik, nggak usah saling nyerang ya. Prinsipnya saling menghargai, saling menghormati, itu aja. Nggak usah tetangga negara. Itu kan juga prinsip yang sama yang lo terapin ke tetangga samping depan belakang rumah lo kan. Antara hinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya, dah macam bukan negara sendiri. Okey, benda tu aku tak boleh deny sangat sebab memang betul negara kita banyak ambil pekerja asing, warga asing, Bangla, Rohingya pun ada. Tapi kau nak tahu tak satu fakta menarik yang mana statistik sendiri menunjukkan jumlah imigran daripada Asia yang datang ke Malaysia ni yang paling banyak sebenarnya siapa? Kau boleh tengok table tu. Okey, walaupun ini latest update dia tahun 2021, tapi aku rasa tahun 2024 tak ada banyak benda yang berubah pun. Tengok nombor 1 Indonesia, pekerja asing, warga asing Indonesia yang datang ke negara Malaysia lebih 1 juta bang. Orang Nepal, orang Bangla pun tak lebih tau 50% daripada jumlah Indonesia yang datang ke Malaysia. Jadi kalau kau nak cakap Malaysia ni negara Bangla, kau kena check dulu kau ada jiran-jiran kau, family kau yang jauh-jauh yang datang daripada Indonesia ke Malaysia untuk bekerja. Sebenarnya aku tak ada masalah apa pun. Diorang nak cari rezeki kan. Mungkin dekat Indonesia tak dapat, nak cari rezeki kat Malaysia, tak ada masalah. Tapi yang aku jadi masalah is orang-orang Indonesia nak kata negara Malaysia ni ambil Bangla, ambil Nepal, ambil Myanmar. Orang Indon lah paling ramai dekat negara kita ni yang bekerja. Jadi bibik ada, jadi buruh ada, jadi tukang masak ada. Macam-macam lah ada. Jadi kan sebelum nak komen tu, better check dulu fakta. Sebab kalau aku dapat bola tanggung macam ni, memang aku tak lepaskan peluang lah. Oke guys ya, jadi abang dari Malaysia ini ya, sepertinya agak kurang suka nih ya, jika dari Indonesia ya, dari netizen kita menjuluki negara Malaysia ini Bangladesh ya, atau negara Bangladesia ya, Bangladesh Malaysia ya. Itu komentar yang sering saya temukan juga seperti itu. Ya, mungkin dari netizen Indonesia ya, kalau bisa kita hindari hal-hal yang mungkin menyinggung pada ras atau suku tertentu ya. Biarkanlah ya, biarkanlah mau Bangladesh banyak di Malaysia, mereka mau bikin pemukiman sendiri ya, mau bikin kota sendiri hanya untuk mereka ya. Intinya kita di Indonesia ya, kita selamatkan negara kita, selamatkan negeri kita ya. Jangan sampai negeri kita ini dikuasai oleh asing. Kami orang Sarawak, kami check in Ashley Sabang. Kami orang Sarawak, keluar je dari hotel, ada makanan. Nun, nasi padang sederhana. Kami orang Sarawak, kami makan nasi goreng kambing di Jakarta. Kami orang Sarawak, tak boleh kami shopping di Tamrin and Tanah Abang. Kami orang Sarawak, kami nak berangkut di Jakarta. Kami orang Sarawak, kami berangkut ke Tikasari. Kami orang Sarawak, kami akan di Jakarta naik Bluebird. Kami orang Sarawak, kami berangkut di Jakarta. Aduh. Kami orang Sarawak, di Jakarta makan kuih pukis. Kami orang Sarawak, sebelum kami meninggalkan Jakarta, kami makan pagi sore. Kami orang Sarawak, Highway Kuching, Air Asia, Jakarta Kuching. Kami orang Sarawak, kami adalah shopping di Jakarta. Highway Kuching no, bye.
Bang, bahas orang Malaysia yang liburan ke Jakarta terus dikasih rating 0 dari 10. Menarik nih. Saya puluhan tahun tinggal di Jakarta dan kaget ada yang ngasih rating 0 dari 10. Minimal 11 lah. Dari 100. Hahaha. Masa iya ada orang tiga ngasih rating 0 dari 10? Ternyata ada turis dari Malaysia namanya Intan Nurliana. Dia ke Jakarta dan ngasih rating 0 dari 10 buat makanan. Tempat wisatanya 3 dari 10 dan tempat belanja 0 dari 10. Dia kecewa karena ngerasa Jakarta kotor banget. Nah, kalau kita perhatiin, tempat yang dikunjungin memang yang low budget. Jadinya ya nggak kaget. Karena tempat apapun pasti ada yang bagus dan ada yang buruknya. Tergantung kita mau fokus kemana. Makanya orang Indonesia lihat dia kesel aja. Karena kesannya julid, bukan review objektif. Nah langsung dah tuh netizen Indonesia rame-rame ngehujat dia. Netizen paling nggak sopan se-Asia Tenggara dilawan. Ada juga yang sampai ngelakuin serangan balik, nge-review jelek ke Malaysia. Dia bilang Malaysia makanannya kari semua dan mallnya banyak tempat judi. Menurut saya sih jangan sampai begini juga. Ada quote yang saya suka. An eye for an eye will make the whole world blind. Artinya kalau kamu kehilangan mata dan kamu balas ngambil mata dia juga buat balas dendam, lama-lama seluruh dunia bisa buta karena saling balas semua. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Habislah cewek Malaysia ini kena rujak dengan netizen Indonesia. Pasti kalian semua sudah lihat kan postingan yang viral tentang sisi negatif Jakarta yang diposting oleh salah seorang turis dari Malaysia. Jadi dia ini bilang Jakarta itu kotor, serabut, makanannya berkulat, restorannya kotor, banyak orang makan di pinggir jalan, banyak tikus sebesar kucing di lorong-lorongnya. Ya kalau tikus sebesar kucing gue juga lihat di sini bro. Wait, jadi tujuan gue buat video ini bukannya untuk membuli atau memperkeruh suasana yang sudah ada. Kalian ngerasa gak sih Indonesia dan Malaysia ini udah kayak kakak beradik? Secara geografis pun kita dekat, culture kita, makanan kita, bahasa kita pun kurang lebih hampir sama. Ya iyalah kita kan negara serumpun dan negara kita ini memiliki majority muslim yang sangat besar. Dan menurut gue adalah hal yang wajar ketika warga Indonesia marah melihat postingan itu. Begitu juga warga Malaysia ketika melihat postingan yang menjelek-jelekan negara Malaysia pasti marah juga kan. Harusnya kita saling menghargai dimanapun kita pergi. Pasti di situ ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Nah tugas kita sebagai pengguna media sosial harusnya kita sharing benar-benar yang positif gitu. Jadi hal yang tidak baik itu kita jadikan pelajaran dan hal yang baik itu kita ambil manfaatnya. Sehingga tidak akan terjadi kekecewaan seperti ini. Karena kalian perlu ingat media sosial ini punya jejak digital. Dan jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Walaupun Anda sudah menghapusnya, banyak orang sudah save video Anda segala macam. Jadi jangan sampai orang mengingat Anda sebagai orang yang pernah, oh si itu ya yang dulu buat konten ini ya. Kan gak enak kan? Dan menurut gue juga, sebagai seorang yang sering buat konten, apalagi seorang Indonesia yang tinggal di Malaysia, gue memikirkan kedua belah pihak. Gimana caranya konten gue nih nggak menyinggung satu sama lain. Ayolah teman-teman semua, gunakan sosial media dengan bijak. Berhubung ini juga sudah memasuki bulan Ramadan, ada baiknya juga kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini akan semakin lancar dan akan semakin dipermudah. Itu aja pesan gue. Bye. Assalamualaikum. Oke guys ya, semoga kejadian viral ya, peristiwa viral yang dialami oleh Intan Nurliana ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk semakin saling menghormati, saling menghargai negara lain. Ya, ketika kita mengunjungi kota dari negara lain, ya sebisanya kita harus menghargai, walaupun mungkin di mata kita ada hal-hal yang kurang bagus, ya, kurang sempurna, ya. Kita jangan publikasikan itu. Saya juga tidak menginginkan ya jika gara-gara si Intan Nurliana ini kemudian teman-teman netizen Indonesia lantas membenci secara keseluruhan ya, membenci semua warga negara Malaysia. Nah itu yang tidak saya inginkan ya, itu yang tidak saya sarankan juga kepada teman-teman. Jangan karena satu oknum ini kita lantas mengeneralisasi semuanya. Ya, lalu kemudian mengungkit-ungkit yang sudah lama, yang sudah lalu. Jangan pula seperti itu guys. Karena tidak ada gunanya saling bermusuhan dan lebih baik kita saling menghormati dan kembali lagi kepada prinsip yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Anda sopan, kami segan. Anda lancang, kami garang. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.